Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali melanjutkan pembahasan tentang nawasibul mudhari', dan sekarang masuk penasab yang ke-8. Qala asyarih hafizahullah wa thaminu, dan penasab yang ke-8 fa'u as-sababiyyati, fa' sababiyah. Apa itu fa' sababiyah? Lihat di catatan kaki, yaitu fa'us sababiyyati ay al-fa'u al-mufidatu lis-sababiyyati. Fa' sababiyah itu maksudnya adalah fa' yang memberikan faedah sababiyah. Apa maksudnya? Wahia, yaitu sababiyah itu adalah ifadatu annama qablaha sababun lima ba'daha. Nah, fa' sababiyah itu apa? Memberikan faedah bahwasannya apa yang sebelum fa' tersebut merupakan sebab apa-apa yang setelah fa'. Artinya dia menerangkan sebab terjadinya sesuatu yang sebelum fa' tersebut. Nah, fa' sababiyah ini sebagaimana disebutkan di sini al-waqi'atu fi jawabi nafyin au talabin. Dia terletak pada jawaban nafi atau talab. Dan yang termasuk dari talab ini, perhatikan di dalam catatan kaki, at-talab yakunu bil amri wad du'a. Talab itu dengan amr ataupun doa. Itu amr dan doa itu sebenarnya sama, cuman perbedaannya diistilahkan dengan amr perintah itu dari atas ke bawah, misalnya dari atasan ke bawahan, atau dari Allah ke hamba. Adapun diistilahkan dengan doa itu dari bawah ke atas, dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, seperti seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut ad-du'a. Baik. Kemudian wan nahyi, talab itu juga itu dengan nahyi larangan, wal istifham itu pertanyaan, wal ardi yaitu usul, arad, wa tahdid anjuran, wa tamanni angan-angan, wa tarajji yaitu harapan. Nah, itu semua termasuk at-talab. Jadi dia fa' sababiyah itu terletak pada jawaban nafi atau talab. Baik, perhatikan contohnya. Amma al-waqi'atu fi jawabi nafyin, adapun fa' sababiyah yang terletak pada jawaban nafi, fanahwu qaulihi ta'ala, maka contohnya firman Allah Ta'ala, la yuqda alaihim fayamutu, la yuqda alaihim fayamutu, mereka itu tidaklah dibinasakan fayamutu, sehingga mereka mati. Perhatikan di sini, fayamutu itu adalah fi'il mudhari' dan dia termasuk al-af'alul khamsa. Dia dinasab, tanda nasabnya adalah hadzfun nun, dengan membuang nun. Yang membuat dia nasab adalah fa' sababiyah, fayamutu. Kita lihat sebelumnya adalah penafian, la yuqda alaihim. La yuqda alaihim, ada penafian di situ, sehingga fa' di situ merupakan fa' sababiyah yang menasabkan fi'il mudhari'. Baik. Wa ammal waqi'atu fi jawabi talabin, adapun fa' sababiyah yang terletak pada jawaban dari talab, fanahwu, maka contohnya adalah ta'allam al-ilma, pelajarilah ilmu, fayanfa'aka, niscaya ilmu itu akan memberi manfaat kepadamu. Perhatikan ta'allam ini adalah amr, fi'il amr, dan dia termasuk yang namanya al-amr perintah, itu termasuk talab. Kemudian lihat ta'allam al-ilma fayanfa'aka, ada fa di situ, fa di situ merupakan fa sababiyah,
ya, dia merupakan jawaban jumlah yanfa'aka di situ jawaban dari talab. Maka fa di situ adalah fa sababiyah, maka dia dinasab dan tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian masuk penasab yang ke-9, wattasi'u, penasab yang ke-9, wawul ma'iyyati, waw ma'iyyah. Ya. Apa itu waw ma'iyyah? Itu waw yang menunjukkan makna kebersamaan, ya, bahwasanya apa yang sebelumnya itu bersamaan dengan yang setelahnya. Nah, kemudian wal alwaqi'atu fi jawabi nafin aw talabin. Nah, wawul ma'iyah ini terletak pada jawaban nafi dan atau juga talab, ya, sama dengan fa sababiyah. Kemudian fan nafiyu, maka penafian, ya, contoh yang mana waw ma'iyah terletak sebagai jawaban dari nafi, kaqaulika, seperti ucapanmu, la nanha an khuluqin wa na'tiya mithlahu. Ya, tidaklah kami melarang dari suatu tabiat akhlak, dan bersamaan itu kami mendatangkan yang semisal dengan akhlak atau tabiat tersebut. Nah, di sini waw, di sini ada wawul ma'iyah, dia jawaban dari nafi, la nanha an khuluqin, itu adalah jumlah nafi, ya, la di situ ada penafian. Baik. Kemudian wattalabu nahwu qaulika, yang mana waw ma'iyah itu terletak sebagai jawaban dari talab, contohnya ucapanmu, zurni, kunjungilah aku, wa ukrimaka, ya, dan bersamaan dengan itu aku akan memuliakanmu. Nah, wa ukrimaka, waw di situ wawul ma'iyah, dia jawaban dari talab, ya, sehingga kemudian fi'il mudhari' di situ dinasab dengan fathah. Baik, itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, wal ashiru, penasab yang ke-10 yaitu au, allati bimakna illa au ila, au yang bermakna illa, kecuali, au ila atau sampai ke, yaitu ila. Jadi au maknanya illa atau ila. Contohnya adalah nahwu idrib al-muznibah, pukullah orang yang berbuat dosa itu, au yatubah, au yatubah, kecuali dia bertobat. Jadi makna au yatuba di sini ai illa ayyatuba, kecuali dia bertobat, au ila ayyatuba, atau sampai dia bertobat. Nah, au di situ adalah penasab yang maknanya illa atau ila, ya. Baik, ini 10 penasab yang perlu dipahami agar kemudian ketika kita mendapati 10 amil penasab ini di dalam suatu kalimat, maka kita ketahui fi'il mudhari' tersebut dinasab dan tanda nasabnya masing-masing, ya. Bisa jadi dengan hadfun nun kalau dia af'alul khamsah, kalau dia af'alul khamsah, atau kemudian dia adalah dengan fathah kalau dia fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Baik, kemudian penjelasan berikutnya, hadza, ini kata beliau, wa qad dhahaba Ibnu Ajurum, dan sungguh Ibnu Ajurum itu telah berpendapat, taba'an lil kufiyina, itu mengikuti ulama-ulama Kufah, ya, ahli nahwu dari Kufah. Jadi ulama-ulama Kufah, beliau terkait dengan penasab ini, beliau mengikuti ulama-ulama Kufah, yang mana pendapatnya ila anna hadhil asyarata jami'aha nasibun lil mudhari. Ya, beliau berpendapat bahwa hadhil asyarata, yang 10 ini, ya, seluruhnya nasibun lil mudhari, adalah penasab fi'il mudhari. Baik, perhatikan. Sebagaimana kita ketahui dalam permasalahan
bahasa Arab nahwu itu dikenal dengan Kufiyun dan Basriyun. Itu ulama Kufah dan ulama Basrah. Yang mana di antara Kufiyun dan Basriyun ini terkadang terjadi perselisihan, ya. Akan tetapi dalam permasalahan bahasa sebagaimana yang disebutkan para ulama, ya tidak perlu terlalu kemudian dipersulit dengan permasalahan khilaf tersebut, maka cari saja yang paling mudah. Nah, tetapi apa yang kita sebutkan di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis ini merupakan tambahan faedah bagi kita semua. Baik, Ibnu Ajurum kata beliau berpendapat, beliau mengikuti ulama Kufah bahwasanya yang 10 ini seluruhnya itu penasab fi'il mudhari. Jadi memang secara zatnya masing-masing ini itu penasab fi'il mudhari. Kemudian wa dhahaba al-basriyun, ya. Dan ulama Basrah itu berpendapat wa jama'atun minal muhaqqiqin, dan sejumlah ya ulama muhaqqiq ahli tahqiq, ya, ulama-ulama peneliti, mereka berpendapat ila annan nasiba, bahwasannya penasab lil mudhari'i fi'il mudhari, bahwasanya amil penasab fi'il mudhari hiya al arba'atu al ula, adalah 4 yang pertama, minha dari yang 10 itu, ya, faqat saja. Jadi 4 saja yang menasabkan fi'il mudhari itu 4. Yang pertama apa? Wahia, yaitu an, lan, idzan, kai. Kalau ulama Kufah seluruhnya. Tapi kalau ulama Basrah itu menyatakan cuma 4, yaitu an, lan, idzan, kai. Terus bagaimana yang lain? Kata beliau hafizahullah, wa ammal baqiyatu, adapun yang lain, fayakunun nasbu ba'daha, maka nasab setelahnya itu bi an muqaddaratan, itu dengan an muqaddaratan, baik jawazan aw wujuban, baik dia muqaddarnya jawazan aw wujuban, baik itu jawaz boleh atau wujub wajib. Maksudnya apa jawazan wujuban? Kalau jawazan artinya apa? Dia tidak boleh nampak. Kalau wujuban artinya annya itu tidak boleh dinampakkan, tetapi dia muqaddar, ya. Baik. Jadi intinya 4 yang merupakan amil penasab. Adapun setelahnya, baik setelah la mukai atau la mutta'lil, atau kemudian hatta fa sababiyya wawul ma'iyya, ya, kemudian lamul juhud, ya, maka itu semua menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan an muqaddaroh, ya, baik jawazan atau wujuban. Nah, kita perhatikan rinciannya lagi. Jawazan ba'da lam ta'lil, ya. Nah, kalau nasab itu dengan perantaraan an muqaddaroh jawazan, itu setelah lam ta'lil, ya. Wa wujuban ba'dal baqi, dan dia nasab fi'il mudhari itu nasab, ya, atau kemudian fi'il mudhari itu nasab dengan an muqaddarah wujuban itu ba'dal baqi, setelah yang lainnya. Baik, nanti juga di belakang nanti ada muqaddad yang menjelaskan hal ini. Baik, kita lanjut dulu membaca keterangan dari beliau. Amthilatun, contoh, alal fi'lil mudhari'il mansubi, contoh fi'il mudhari' yang mansub bi an mudmaratan wujuban, dengan an yang mudmaratan wujuban, ya. Ya, maksudnya mudmaratan itu yang tidak nampak, ya. Atau dengan bahasa lain apa? Muqaddarah. Nah, yang pertama ba'da hatta, setelah hatta. Adapun kalau setelah la ta'lil dia muqaddarahnya jawazan. Nah, kalau setelah hatta itu wujuban. Artinya adnya tidak boleh nampak. Contohnya apa? La ta'kul hatta taju'ah. Jangan engkau makan, ya, sampai engkau
lapar, ya. Nah, di situ menurut ulama Basrah bukan hatta yang menasabkan fi'il mudhari' tajua, tetapi an yang muqaddarah, an yang tidak nampak, ya. Hatta an itu asalnya, tetapi annya itu wajib tidak ditampakkan. Baik. La, contoh berikutnya, la tadkhul hatta yu'dzana laka. Jangan kau masuk sampai engkau diizinkan, ya. Hatta yu'dzana. Kemudian ba'da fa as-sababiyati, ba'da fa as-sababiyah, setelah fa sababiyah. La tuhmil, jangan engkau lalai, fatandama, niscaya engkau menyesal, ya. Nah, di situ menurut ulama Basrah ini fi'il tandama itu nasabnya bukan karena fa sababiyah, akan tetapi dikarenakan apa? Ada an yang muqaddarah, an muqaddarah, dan dia wajib tidak nampak. Kemudian contoh berikutnya, laitali malan fa ahujja bihi. Ya, seandainya aku memiliki harta, ya, fa ahujja bihi. Ya, niscaya aku akan berhaji dengannya. Kemudian ba'da au, setelah au, la antaziranna Zaidan au yaji'ah. Aku akan benar-benar menunggu Zaid, ya, au yaji'ah, sampai dia datang. Au bimakna ilah, sampai dia datang. Baik. Kemudian la astashilanna sa'bah, ya. Aku akan benar-benar, ya, menganggap mudah sesuatu yang sulit. Au udrikal muna, sampai aku mendapatkan cita-cita. Kemudian ba'da lamil juhudi, setelah lamul juhud, yang mana dia fi'il mudhari' tersebut nasab dengan perantaraan an muqaddarah wujuban, yaitu apa? Ma kuntu, ya, la ukhlifal wa'da, aku tidak akan menyelisihi janji. Ma kuntu li ukhlifal wa'da, ma kuntu li ukhlifal wa'da, aku tidak akan menyelisihi janji. Nah, di sini ada ma kuntu, ya. Kuntu, ya, itu tasrifan dari kana. Sebagaimana kita ketahui syarat dari lamul juhud didahului oleh ma kana dan apa? Lam yakun. Ya, maksudnya beserta tasrifannya, ya. Bukan hanya makana, tetapi tasrifannya bisa makana, makanu, makunta, makunti, ya, dan seterusnya. Kemudian walam akun li'angkudu al-ahda, dan aku tidak akan melanggar janji. Baik. Kemudian ba'da wawil ma'iyah, contoh fi'il mudhari' yang nasab dengan an muqaddarah wujuban setelah wawul ma'iyah, yaitu la ta'mur bisidqi wa takdzibah. Jangan engkau memerintahkan, ya, jujur, dan bersamaan itu engkau dusta. Kemudian la ta'kul as-samaka wa tashrabal labana. Jangan engkau makan ikan, ya, dan bersamaan itu engkau minum susu. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kita lihat dulu mukhattatun yuwaddihu nawasibal mudhari'i ma'at tamthili. Skema yang menjelaskan penasab fi'il mudhari' disertai dengan contoh. Nah, ini tadi rinciannya, ya. Nawasibul mudhari' ya secara umum apa? Lan, kai, idzan, an, ya. Kemudian lam ta'lil atau lam kai, kemudian lamul juhud hatta, fa sababiyah, wawul ma'iyah, kemudian au. Nah, kemudian di sini dijelaskan rinciannya sebagaimana mazhabnya ulama Basrah, ya. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 4, yaitu lan, kai, idzan, wa an, ya.
Artinya dia langsung yang menasabkan fiil mudhari. Kemudian lihat di situ zahiratan, secara zahir. Yu'jibuni contohnya an taqra'a, yu'jibuni an taqra'a. Nah, kemudian perhatikan kalau 4 ini dia zahir. Ya, langsung menasabkan fiil mudhari. Akan tetapi kemudian an ini juga bisa menasabkan fiil mudhari itu dalam keadaan mudmarah, tidak nampak. Baik tidak nampaknya itu jawazan atau wujuban. Kalau jawazan artinya annya bisa nampak, tapi kalau wujuban wajib untuk tidak ditampakkan, ya artinya tidak boleh nampak. Nah, kemudian fiil mudhari yang dinasab oleh an mudmaratan jawazan itu setelah lamut ta'lil, ikra litastafida. Nah, ini boleh ditampakkan ikra li an tastafida, boleh karena annya itu mudmaratan jawazan, artinya boleh nampak. Adapun setelah lamul juhud, setelah hatta, setelah fa sababiyah dan yang lainnya itu annya menasabkan fi'il mudhari itu an mudmaratan wujuban, ya. Baik, lihat di situ nomor 1 ba'da lamil juhud. Artinya an itu menasabkan fi'il mudhari setelah lamul juhud, ya. Ma kuntu atau ma kunta litafhama maqalati, ma kunta engkau ya tidak akan memahami ucapanku. Nah, di situ litafhama. Nah, yang menasabkan fi'il tafhama bukan lamul juhud, itu menurut ulama Basrah. Akan tetapi an yang mudmarah, an yang mudmarah. Baik, kemudian yang kedua ba'da hatta, contohnya ikra hatta tastafida. Ini juga sama. Menurut ulama Basrah bahwasanya bukan hatta yang menasabkan tastafida, tetapi an mudmaratan, ya. Kemudian yang ketiga ba'da fa'iz sababiyati, setelah fa' sababiyah. Zurni fa ukrimaka. Ini juga contohnya sudah lewat. Kemudian yang keempat ba'da wawil ma'iyati, yaitu zurni wa ukrimaka, ini sama. Yang kelima ba'da au, la uqatilanna al-kafira au yuslima. Sungguh aku akan ya memerangi orang kafir sampai dia yuslima, masuk Islam, ya. Baik. Adapun kalau mengikuti mazhabnya ulama Kufah gampang, ya. Yang menasabkan fi'il mudhari ya keseluruhannya, 10-10-nya itu langsung menasabkan fi'il mudhari. Baik, alhamdulillah selesai dari amil-amil penasab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.